mendengarkan? Siap. Harus fokus mendengarkan. Ini ada satu buku. Kita coba dilihat semuanya. Kira-kira bacaannya apa ini? Pangeran Gadis sama Pangeran Bijaksana. Pangeran Gadis dan Pangeran Bijaksana. Bijaksana itu adil, Cak. Nah, bijaksana itu apa? Pangeran bijaksana itu pangeran yang adil, baik hati. Mau mendengarkan ceritanya tidak? Nah, di sini itu di atasnya ada tulisan Dian Meliantari. Ini siapa ya anak-anak kira-kira? Nggak tahu. Dian Meliantari adalah penulis dari cerita ini. Siapa yang bercita-cita jadi penulis? Nggak ada. Oh ada, Mas Dikri. Mas Dikri itu tulisannya bagus ya. Ada yang bercita-cita jadi penulis, dia bercita-cita jadi penulis. Nanti Mas Dikri pekerjaannya membuat cerita, nanti dimasukkan ke percetakan. Dia membuat buku, tulisannya Muhammad Dikri Ramdan. Ini lihat Kak? Ini lihat Kak? Kita membaca buku bareng, bacakan ceritanya ya. Ada 3 orang. Kira Kak? Laki-laki atau perempuan ini? Laki-laki. Nah, gambar apa ini? Iya. Dan pemandangan alam bagus gak? Bagus. Siapa yang kemarin pas menggambar pemandangan alam seperti ini? Gunung sukanya. Siapa yang hobinya pergi ke gunung? Di gunung itu situ loh situ. Gunung Muri. Ya. Bu, aku kemarin kecolok. Bu, siapa kemarin yang cerita seperti itu? Nah, itu. Sejuk kira kan? Iya, ya dimulai dulu ceritanya. Yuk dengarkan ya. Pangeran Gadis sedang berkelana. Anak-anak tahu berkelana tidak? Tahu. Berkelana dia itu sedang berjalan jauh. Sampailah Pangeran Gadis di negeri subur. Namanya negeri Subur. Pangeran Gadis bertemu dengan Pangeran Satya. Pangeran siapa, Mbak Rizka? Satya. Kemudian mereka berkenalan. Pangeran Satya adalah pangeran di negeri subur. Gimana caranya berkenalan, anak-anak? Gimana, Pak Sata? Halo, namamu siapa? Nama saya Alfia. Rumahmu di mana, Alfia? Itu kalau bertemu orang baru berkenalannya seperti itu, tahu kan? Kelas 2. Sudah, berarti ini tadi Pangeran Gadis bertemu dengan Pangeran Satya. Kira Cak? Kira Cak? Nah, terus selanjutnya mereka menunggangi apa sih, Cak? Kuda. Kuda itu makanannya apa ya? Rumput. Hewannya berkaki berapa ya? Nah, coba lihat. Pangeran Satya mendapat tugas dari ayahnya. Tugas untuk memantau keadaan negeri subur. Oleh karena itu, Pangeran Satya menyamar. Nah, Pangeran Satya mengajak Pangeran Gadis. Mereka berkeliling ke negeri subur. Nah, gitu Cak. Mereka berkeliling sambil naik Kuda. kuda. Selanjutnya nah, coba lihat. Ini ada berapa orang di sini? Coba hitung. 5. 5. 5.
ada Pangeran Satya. Sebagian besar lahan di sini milik Pak Rata. Kami bekerja di lahan Pak Rata. Namun upah yang diberikan sedikit. Pak Rata juga tidak mau bersedekah hasil panen. Rakyatnya ini ketemu Pangeran Satya. Tahu kalau itu pangeran? Iya, ini rakyatnya. Ini rakyatnya. Terus Wadul bilang sama Pangeran Satya, di sini tanahnya Pak Rata itu banyak loh, gitu kan. Tapi dia tidak mau berbagi, dia bekerja dengan Pak Rata. Iya. Terus selanjutnya, nah ini masuk ke rumah penduduk. Coba lihat di pemukiman. Kedua pangeran melanjutkan berkeliling. Ada lagi penduduk yang mengenali Pangeran Satya. Hah, itu Pangeran Satya. Aku mau bilang lah, kalau Pak Rata itu seperti ini, gitu. Mereka juga mengeluhkan sikap Pak Rata. Mereka meminta pertolongan Pangeran Satya. Tolong kami, Pangeran. Kami membutuhkan keadilan. Dua pangeran berjanji menolong mereka. Terus, kemudian Pangeran Satya mengirim pengawal ke rumah Pak Rata. Nah, disuruh pengawal, sana ke rumah Pak Rata. Itu aja. Pengawal meminta sebagian hasil panen Pak Rata. Hasil panen akan dibagikan kepada penduduk. Namun Pak Rata menolaknya. Aku susah payah mengumpulkan hasil panen. Mengapa harus dibagi-bagikan? Aku tidak mau memberikannya. Pak Rata malah marah. Tidak mau memberi. Iya, Bu. Aku sudah susah memanen kok. Aku nggak mau memberikannya. Gitu aja. Namanya marah. Kalau marah gimana ekspresinya kemarin pelajaran bahasa Indonesia? Gitu, gitu aja. Pangeran Satya melakukan cara lain. Pangeran Satya menyewa lahan yang luas sekali. Pekerja Pak Rata memindahkan ke lahan pangeran. Terus yang tadi bekerja di lahannya Pak Rata, dia itu pindah ke ini, ke lahannya Pangeran Satya. Kira-kira mereka dibayar dengan upah yang lebih banyak. Akibatnya Pak Rata bingung. Kita tadi petani itu di mana ya? Kok udah berangkat semua ya? Kemana tadi petaninya? Ikut bekerja ke ladang Pangeran Satya. Kira-kira bingung dia, punya lahan besar tapi gak ada yang kerja. Menanam apa aja ya? Apa artinya? Akibatnya Pak Rata kebingungan, tidak ada yang menggarap lahannya. Pak Rata berusaha membujuk pekerjanya kembali, namun mereka tidak menghiraukan. Ayo Pak Tani, bantuin aku yuk, bantuin menanam di sawahku. Gak mau aku Pak Rata, kamu kan pelit. Gitu aja? Iya enggak? Pak Rata tadi gitu aja. Terus kemudian lahan Pak Rata terbengkalai. Terbengkalai itu apa? Nganggur, tidak terpakai. Gitu aja? Gak ada yang garap. Ya, biasanya garap para petaninya. Siapa yang tahu petani? Pekerjaannya apa? Di lahan, kira-kira. Terus lahan Pak Rata terbengkalai. Pak Rata tidak mendapatkan hasil panen. Uang Pak Rata berkurang untuk memenuhi kebutuhan. Semakin lama uang Pak Rata habis. Pak Rata mulai menjual harta bendanya. Karena tidak ada petani yang menggarap sawahnya, Pak Rata nggak punya uang karena sawahnya nggak bisa
pengunjung. Maafkan kesalahan saya selama ini ya. Saya berjanji akan menjadi lebih baik. Pak Rata minta maaf sama penduduk saja. Karena Pak Rata sudah kalau minta maaf gimana? Tahu ya? Coba kasih contoh Tias. Permintaan maaf gimana coba? Minta maaf. Iya. Kemarin aja di bahasa Indonesia ya. Maaf ya. Gitu. Kalau salah harus minta maaf. Ya? Oh, Rizky. Terus selanjutnya. Coba. Ini ada gambar berapa orang? 5. Pak Rata mengolah lahannya yang terbengkalai. Penduduk desa membantu Pak Rata. Akhirnya Pak Rata menangani sendiri lahannya. Penduduk desa membantu. Lahan Pak Rata kembali subur, hasil panen melimpah. Pak Rata membagi hasil panen kepada penduduk. Semua hidup makmur atas hasil kerja keras bersama. Itu semua berkat kebijaksanaan Pangeran Satya. Pangeran Jaris bersyukur bertemu Pangeran Satya. Itulah tadi ceritanya. Dari cerita ini kita tahu bahwa bisa kita simpulkan kalau jadi orang itu harus mau memberi, tidak boleh pelit. Siapa sih? Ya aku ambil pensil wah aku nggak mau. Siapa yang suka gitu? Siapa? Enggak ya? Siapa yang mau jadi anak baik? Anak yang rajin, tidak sombong. Jangan seperti Pak Rata, sudah kaya tapi nggak mau ngasih. Akhirnya penduduknya, teman-temannya menjauhi. Aku nggak mau sama kamu. Kamu pelit, kamu sombong. Lama-lama nggak punya teman, nggak punya kawan, jatuh miskin, nggak ada yang menolong. Jangan selingkuh ya anak-anak. Coba dari cerita ini siapa tadi nama tokohnya? Vino. Nama tokoh yang ada di sini siapa saja? Pangeran Satya. Siapa saja? Pangeran Jaris. Terus Pak Rata pinter dia. Jadi diingat-ingat anak-anak, kalau punya sesuatu tidak boleh pelit. Ya Raja? Harus suka berbagi dengan teman. Bera mana? Bera. Nah, demikian dongeng dari Bu Vera. Semoga anak-anak bisa memetik sesuatu yang baik dari cerita ini. Oke? Nah, cukup sekian dari Bu Vera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga, empat. Besok mendongeng ini di depan pasti.